Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, dan rancangannya indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Shalom, selamat pagi sidang jemaat GBT Yesus Hidup. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali bersyukur oleh karena kasih anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita masih berkesempatan untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Dan pagi hari ini tema firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gembala kita ya bertemakan Tuhan berkuasa memakai setiap orang. Ya, diambil dari nas firman Tuhan dalam Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai yang ke-25. Ya, sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur hanya karena kasih anugerah rahmat-Mu Tuhan. Kami sidang jemaat GBT Yesus Hidup boleh kembali bersama-sama menikmati kuasa firman Tuhan, kekuatan dari firman Tuhan yang sebentar akan kami terima. Bila Tuhan Yesus sendiri yang bersabda melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan,
persiapkan hati kami memberikan hati kami untuk Engkau, untuk firman-Mu boleh bertemu dalam hidup kami. Kami serahkan kebaktian ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, meskipun secara online, tapi kami percaya urapan Tuhan melingkupi kami semuanya sidang jemaat GBT Yesus Hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini ya, temanya Tuhan berkuasa memakai setiap orang. Kita akan baca terlebih dahulu nas firman Tuhannya. Ya, kalau Bapak Gembala ya sudah berpesan kepada saya ayat nas firman Tuhan dari mana? Bapak Gembala katakan semuanya ya, Yesaya pasal 45 ya, ada 25 ayat ya, cukup panjang, tapi saya akan ringkas, hanya kita akan baca ayat 1 dan 13 saja ya. Kita akan baca sama-sama Yesaya pasal 45 ayat 1 dan 13 ya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ayat 13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan berkuasa memakai setiap orang, termasuk saudara di sini semua. Ya, Tuhan berkuasa memakai kita semua. Saya sendiri dan sidang jemaat GBT Hidup, Tuhan berkuasa memakai kita ya, dengan maksud tertentu yang Allah miliki dalam hidup kita ya. Dengan cara apapun ya, kita bisa dipakai alatnya menjadi alat apapun juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi bagi sebagian orang ya, mungkin juga kita pernah merasa atau berkata dalam hati ya, orang-orang mereka pernah mungkin mengucapkan dalam hati mereka, Tuhan saya nggak bisa apa-apa, Tuhan saya mah apa tuh daya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mungkin seperti kita sendiri juga ya, jemaat GBT Yesus Hidup ya, mungkin saudara pernah merasakan Tuhan saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya mah nggak bisa apa-apa ya, baik dalam dunia kerja, baik dalam dunia keseharian, baik dalam pelayanan di gereja kita. Mungkin kita pernah merasa aduh saya nggak mampu, saya nggak bisa. Seringkali kita memperlihatkan rasa inferior kita, ya, sering memperlihatkan rasa kekecilan kita. Ya. Saya nggak bisa apa-apa, saya mah apa tuh dah, ya, nggak bisa. Ya. Tapi kita juga diingatkan kita jangan inferior, ya, tapi kita juga tidak merasa superior, ya, tidak terlalu pede, ya, tidak merasa berlebihan. Ya. Kita memang penuh dengan kelemahan, ya. Kita merasa kita lemah. Kita lemah, kita juga mungkin merasa kita tuh kekurangan akan hikmat, ilmu kita, mungkin kita pernah merasakan seperti itu. Kita juga merasa, saya itu orang yang sangat berdosa, orang yang sangat bersalah, ya, sehingga saya merasa inferior. Ya, tapi firman Tuhan katakan, ingatkan kita punya Tuhan yang berkuasa, ya. Tuhan bisa memakai kita dengan cara apapun, memakai kita ya, asalkan ya, seperti tadi yang firman Tuhan kita baca ya, Kores ya, Tuhan memakai Kores, mengurapi Kores. Kita bisa dipakai oleh Tuhan yang penuh kuasa asal Tuhan urapi kita, asal Tuhan mau pakai kita seperti Kores ya. Siapa sih Raja Kores? Raja Kores, apa yang dilakukannya ya, oleh Raja Kores ini? Apa yang dilakukan oleh Raja Kores tercatat dalam 2 Tawari pasal 36 ya, ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Nanti saudara baca ya, buka Alkitabnya 2 Tawari pasal 36 sampai 22 dan 23. Lalu Esra pasal 1 ayat 11. Apa yang dilakukan oleh Raja Kores? Ya, firman Tuhan mencatat Raja Kores ini ya, mempersilahkan umat Israel untuk kembali ke daerahnya, ke daerah bangsa Israel, untuk
untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Jadi Raja Kores ini digerakkan oleh Tuhan ya, supaya orang-orang Israel itu yang ada dalam buangan, yang ada di dalam kerajaan Babel, mereka kembali lagi ke daerahnya dan membangun ya Yerusalem, terutama membangun bait Allah. Itu yang dilakukan oleh Raja Kores karena digerakkan oleh Tuhan. Dan siapa Raja Kores itu? Siapa sih Raja Kores itu? Ya, tercatat Kores ini adalah raja negeri Persia, saudara. Raja yang mengalahkan Raja Nebukadnezar. Jadi bangsa Israel, bangsa Yehuda itu, umat Yehuda dikalahkan oleh Nebukadnezar dan ditawan. Ya. Raja Nebukadnezar menawan bangsa Israel, lalu Nebukadnezar ini dikalahkan oleh Raja Kores. Ya. Dan biasanya kalau sudah dikalahkan, tawanan dan juga itu menjadi tawanan raja yang mengalahkannya. Jadi umumnya kalau Kores menang lawan Nebukadnezar dan bangsa Israel ditawan oleh Nebukadnezar, maka nanti berhaklah Raja Kores menawan bangsa Israel. Tetapi yang terjadi ternyata bangsa Israel boleh kembali ke daerahnya, bahkan membangun bait sucinya. Ya. Bahkan di dalam Esra dikatakan ya, titah Raja Kores ini ya, supaya bangsa Israel ini didukung, disokong oleh penduduk setempat. Ya, mereka pergi dengan membawa emas dan perak ternaknya yang dimiliki oleh bangsa Israel. Ya, sungguh luar biasa kalau Tuhan sudah berkuasa menggerakkan siapapun juga. Ya, apa yang menjadi rencana Tuhan, maksud Tuhan itu terjadi. Ya, Tuhan bisa menggerakkan, Tuhan berkuasa memakai siapapun juga, setiap orang ya, dengan latar belakang apa, dengan kekurangannya apa ya, Tuhan bisa memakai karena Tuhan mengurapi. Tadi seperti Raja Kores, Tuhan mengurapi Raja Kores, Tuhan memakai Raja Kores ya, dan bangsa Israel dapat terbebas dari pembuangan Raja Nebukadnezar. Dan ini merupakan satu penggenapan nubuat dari Nabi Yeremia ya, yang tercatat dalam Yeremia pasal 25 ayat 11 sampai 12, lalu Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa bangsa Israel karena mereka ya seringkali tidak menurut, seringkali melanggar firman Tuhan, lalu dibuang selama 70 tahun, ditawan oleh bangsa dan utara, yaitu bangsa ya Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel. Ya, dan dibuatkan selama masa itu lewat, Tuhan akan memperhatikan kembali umat Israel, dan yang Tuhan pakai oleh Tuhan ini adalah Raja Kores. Ya, terima kasih Tuhan dari firman Tuhan yang kita baca tadi yang tercatat dalam Yesaya pasal 45 ini ya, kita bisa belajar ya, ketika kita mendengar tema pagi hari ini, Tuhan berkuasa memakai setiap orang ya. Asal orang itu dicatat, diurapi oleh Tuhan, Tuhan berkehendak atas orang itu, Tuhan bisa pakai. Demikian pula dengan kita, ketika kita pun juga ya, menginginkan kita Tuhan pakai, kita bisa pakai ya, sebagai alatnya apapun juga yang sesuai dengan Tuhan mau ya. Firman Tuhan yang kita baca tadi kita bisa belajar ya, yang pertama ya, dari tentang kisah Kores bangsa Israel. Yang pertama kita bisa melihat bahwa Allah itu setia akan janji kebaikannya, dan itu pasti terlaksana. Allah setia akan janji kebaikannya, dan setiap janji Tuhan pasti terlaksana. Kita lihat Yeremia menubuatkan bangsa Israel akan ditawan, dan memang benar terjadi. Kalah oleh Nebukadnezar, ditawan 70 tahun, dan Tuhan berjanji kebaikan kepada bangsa Israel. Ya. Setelah masa itu lewat, Tuhan akan melepaskan bangsa Israel. Tuhan akan mengingat kembali bangsa Israel, ya, supaya bangsa Israel ini menerima kembali kebaikannya. Kita bisa belajar melihat Allah kita itu Allah yang setia akan janji kebaikannya. Ya. Oleh karena itu kita jangan ragu mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan.
Karena setiap apapun yang Tuhan firmankan melalui firman Tuhan yang kita baca, yang sehingga kita tiap pagi mungkin saudara membaca firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan. Itu pasti untuk kebaikan kita tuh pasti akan terlaksana. Ya, kita belajar. Apapun kebaikan Tuhan, kita pegang. Ya, itu pasti dapat kita nikmatin. Ya. Lalu yang kedua, kita bisa belajar ya, dari kisah ini. Apa yang selanjutnya? Bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Ya. Apa yang menjadi rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kita. Ya. Kita lihat bangsa Israel ketika setelah kalah, ya, mengalami masa sulit, masa sukar, ya, ada di dalam kerajaan Babel, ya, ditawan. Setiap kesukaran, kesulitan itu, ya, kalau kita lihat, kita baca, kita perhatikan, itu adalah demi kebaikan bangsa Israel. Tuhan merancang yang hal sedemikian itu untuk membuat bangsa Israel itu menjadi bangsa yang baik, bangsa yang mengenal Tuhannya, bangsa yang mau mengandalkan Tuhannya. Ya, setelah mereka mengecap kebaikan demi kebaikan sejak keluar dari Mesir, mereka selalu ditolong mengecap kebaikan demi kebaikan. Ya, Tuhan rancang kemanisan buat bangsa Israel, tapi bangsa Israel selalu aja harus selalu diajar dan diajar. Tapi Tuhan tidak lalai merancangkan yang baik. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, ya, dikatakan, ya, Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada bagi bangsa Israel. Dan itu adalah rancangan damai sejahtera, ya, bukan rancangan kecelakaan bagi bangsa Israel. Demikian pula dengan kita. Ya, setelah 70 tahun mereka mengalami hal yang kesulitan dan kesukaran, tapi Tuhan ingat, karena Tuhan merancangkan yang baik bagi bangsa Israel. Demikian pula dengan kita. Ya, kita belajar bahwa Tuhan pun juga memiliki satu rancangan yang selalu terbaik bagi kita. Meskipun mungkin saat ini kita ada dalam masa sulit, masa sukar, tapi kita lihat ya, dalam perspektif Allah, ya, ada satu hal yang baik yang ingin Tuhan perlihatkan kepada kita. Dan kita bisa melihatnya kalau kita pun melihat sesuai dengan perspektifnya Allah. Dari itu kita selalu, ya, melihat, mendekat dengan Tuhan supaya kita tahu apa maksud Tuhan dalam setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Lalu yang ketiga, dari kisah ini kita bisa belajar kasih Tuhan bahwa Tuhan dapat memakai hidup kita untuk menggenapi suatu maksud. Seperti Kores, Tuhan dapat memakai hidup Kores untuk menggenapi satu maksud Tuhan. Ya. Dan Tuhan pun juga dapat memakai hidup kita untuk menggenapi satu maksud Tuhan. Baik untuk menggenapi maksud Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, ataupun juga untuk menggenapi karya Tuhan yang terjadi untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan memakai hidup kita bukan hanya untuk menggenapi maksud Tuhan bagi hidup kita, tetapi juga untuk kehidupan orang-orang sekitar kita. Ya, mungkin di keluarga kita, mungkin di jemaat, ya, sesama jemaat. Ya, Tuhan pun mungkin bisa memakai kita. Ya. Jadi antar saudara, ya, bisa Tuhan pakai untuk maksud teman-teman saudara di gereja ini, ya. Jadi kita bisa dipakai oleh Tuhan, asalkan Tuhan mau mengurapi kita, Tuhan mau memakai kita dengan benar-benar, ya. Jadi kita bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan memakai kita, ya, itu adalah sebuah hal yang luar biasa, karena tidak sembarangan Tuhan mau memakai. Jadi kalau Tuhan memakai kita, ya, kita adalah orang yang istimewa, ya. Puji nama Tuhan kalau kita dipakai oleh Tuhan, ya. Keluarga kita, baik di gereja kita, ya. Jadi kalau saudara dipakai di gereja GBT Yesus Hidup,
ya untuk melayani, ya melayani Tuhan, melayani sesama, ya kita harus berkata terima kasih Tuhan, Engkau pakai saya ya hadir di GBT Yesus Hidup. Sebab Tuhan kita yang kita muliakan, yang kita tinggikan di GBT Yesus Hidup adalah sama Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa, sama kuasanya, sama besarnya dengan gereja-gereja yang lain, ya yang kecilnya sama dengan gereja kita maupun yang besarnya berkali-kali lipat. Ya. Kalau Tuhan mau pakai saudara, ya betapa saudara luar biasa istimewa, ya maka kita harus mau dipakai oleh Tuhan, ya. Mungkin guru-guru sekolah minggu dipakai oleh Tuhan di GBT Hidup meskipun anak-anak sekolah minggunya terbatas, anak sekolah minggunya mungkin ya sedemikian adanya, tapi ya guru-guru sekolah minggu jemaat GBT Hidup jangan berkecil hati. Tuhan memperhatikan dan Tuhan memberi upah untuk guru-guru sekolah minggu GBT Yesus Hidup, ya. Pasti Tuhan melihat ya hasil kerja mereka dan Tuhan pasti akan memberikan upah. Puji nama Tuhan, ya. Lalu yang keempat, kita bisa belajar bahwa Tuhan selalu memiliki cara supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu atas hidup kita itu terlaksana. Tuhan selalu memiliki banyak cara supaya ya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu atas hidup kita itu bisa terlaksana. Ya seperti tadi ya Tuhan memiliki rancangan yang baik untuk bangsa Israel. Dan Tuhan memakai caranya dengan memakai Kores ya yang di luar dugaan. Tapi kalau Tuhan sudah urapi, Tuhan sanggup memakai Kores, menggerakkan Kores untuk masuk penyelamatan bangsa Israel, orang yang menjadi kekasih Tuhan. Ya. Nah, kalau kita pun dikasihi Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, ya, ketika Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita, Tuhan sanggup memakai berbagai macam cara, meskipun mungkin caranya yang di luar dugaan kita. Ya. Bisa lawan kita yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita ya hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada teman kita, ada rekan kita, bahkan ada orang-orang yang mungkin pika sebelen bagi kita, bisa Tuhan pakai supaya kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang pika sebelen, saudara, ada orang-orang yang pika ngewaun, saudara, ya bahasa kerennya pika ngewaun, saudara jangan berkecil hati. Mungkin ada maksud Tuhan yang indah buat kita supaya kita menikmati hal yang baik lagi, ya jangan berkecil hati, ya karena seringkali manusia inginnya orang-orang yang tidak pika sebelen, yang supaya bisa terlaksana maksud hidup kitanya, ya tapi Tuhan ya punya rencana, punya cara yang banyak, ya atas hidup kita, ya supaya bisa terlaksana. Ya, puji nama Tuhan, ya. Lalu bagian yang kedua, ya, bagian kita saat ini apa? Ya. Setelah kita tahu, tadi kita bisa belajar bahwa Allah itu setia, ya, akan janji kebaikannya dan pasti bisa terlaksana. Bahwa kita bisa belajar bahwa rancangan Tuhan itu pasti selalu yang terbaik buat kita, ya. Bahwa kita pun juga bisa belajar, kita bisa melihat bahwa Tuhan pun dapat memakai hidup kita untuk menggenapi maksud Tuhan. Ya, dengan berbagai latar belakang kita, dengan berbagai macam kelebihan kita, dengan berbagai macam kekurangan kita, ya, kelemahan kita, kesalahan kita, Tuhan sanggup memakai asalkan Tuhan mau mengurapi kita. Kita juga belajar, ya, bahwa Tuhan punya banyak cara supaya maksud Tuhan terlaksana. Bagian kita saat ini apa? Kita akan baca dalam Yesaya 45 ayat 20 dan 22. Ya, kita akan baca sama-sama saudara ya. Yesaya pasal 45 ayat 20 dan 22. 1, 2, 3. Berhimpunlah dan datanglah. Tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan
hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dari ayat firman Tuhan ini mengatakan ya, kalau di slide yang saya buat ya, di board yang pertama ya, ayat 20, perhatikan, berhimpunlah dan datanglah. Ayat yang ke-22 mengatakan berpalinglah kepadaku. Ya, bagian kita saat ini ya, sidang jemaat GBT Yesus Hidup, berhimpunlah dan datanglah kepada Tuhan. Ya. Kalau kita ya perhatikan kata berhimpun, ya, berarti mengumpul, berkumpul. Ya. Tapi bukan hanya berkumpul saja. Kalau berhimpun, ya, lebih dari sekedar ya, kalau kita mengenal kongkow, ya, kumpul-kumpul. Ya. Jadi lebih dari sekedar berkumpul atau kongkow. Tapi kalau berhimpun, ya, bagi saya ya, memakai hati, saudara. Kalau berhimpun itu memakai hati karena ada satu tujuan, satu kesepakatan. Ya. Jadi kalau kita ya mau berhimpun, bagian kita adalah berhimpun, bersepakat dengan hati kita. Ya. Berhimpun kepada siapa? Ayat 22 mengatakan berpalinglah kepadaku. Kita harus berhimpun, ya, bersatu, berpaling kepada Tuhan, memakai hati kita. Itulah yang menjadi bagian kita. Saat-saat ini mungkin kita terbatas untuk berkumpul, berhimpun di gereja kita. Jadi dalam setiap keterbatasan kita bisa memakai sarana teknologi untuk kita pun tetap berhimpun, saudara, sebenarnya ya. Kita banyak waktu kehilangan untuk berhimpun. Ya. Setiap Jumat biasanya kita berhimpun, ber-PA, tapi hilang kesempatannya. Ya. Banyak waktu-waktu kita untuk berkumpul kurang. Ya. Ibadah minggu juga hanya bisa secara online. Tapi kita minta supaya dalam setiap kita ya bisa berkumpul, Tuhan mengurapi kita, ya, dan kita pun juga menyiapkan hati kita, karena bagian kita adalah mempersiapkan hati kita supaya kita dapat berhimpun satu sama lain, sepakat sehati, ya, dan kita sama-sama berpaling kepada Tuhan, ya. Karena ketika kita berpaling kepada Tuhan katakan di situ ada Tuhan yang akan turun tangan bagi kita sedang jemaat GBT Yesus Hidup. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan biarlah menguatkan kita. Kembali firman Tuhan yang menyemangati kita. Ya. Kita mungkin saat ini ya kekurangan untuk berhimpun, tapi kita akan mencoba lain waktu kita sering berhimpun dengan teknologi yang ada, karena kita perlu untuk berhimpun. Kita perlu saling menguatkan, kita perlu saling untuk mengingatkan, kita berpaling kepada Tuhan bersama-sama. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi pada pagi hari ini kita tahu, kita bisa belajar, kembali diingatkan, kita memiliki Allah yang setia. Kita mengetahui Allah memiliki rancangan yang baik dalam hidup kita, dan kita juga tahu di dalam setiap kekurangan kita, latar belakang apapun yang kita miliki, Tuhan dapat memakai hidup kita untuk hormat dan kemuliaan namanya. Tuhan bisa menggenapi maksud Tuhan dalam hidup kita, apapun kekurangan kita, karena Tuhan memiliki cara yang banyak supaya rencana Tuhan atas hidup kita ya, terlaksana, supaya kita pun bisa dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat kembali, dengan dahsyat luar biasa. Dan bagian kita saat ini, mari kita tetap mau berhimpun. Ketika punya waktu untuk berhimpun, kita berhimpun. Ketika kita punya waktu di rumah untuk datang berpaling kepada Tuhan, kita pakai waktu kita untuk berpaling kepada Tuhan apapun kondisi kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat, kita akan satukan hati kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami kembali pada pagi hari ini bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah sabdamu ini menjadi sabda yang rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan, peneguhan, memotivasi kami untuk kami terus menjadi sidang jemaat yang cemerlang di hadapan Engkau. Kami mau menjadi jemaat yang bertumbuh, menjadi jemaat yang sesuai dengan karakter Kristus dalam hidup kami.
Kami bersyukur untuk berkat firman-Mu. Bapa kami dalam sorga, kami pada pagi hari ini membawa kehidupan segenap jemaat GBT Yesus Hidup, termasuk kehidupan Bapa dan Ibu Gembala kami. Kami mohonkan berkat-Mu, kami mohonkan kesehatan dari Tuhan untuk Bapa dan Ibu Gembala kami. Tuhan Yesus akan selalu sehatkan dan kuatkan Bapa dan Ibu Gembala kami. Tuhan juga yang akan memberkati Bapa dan Ibu Gembala kami untuk setiap apapun yang dibutuhkan dan diperlukan oleh Bapa dan Ibu Gembala kami percaya Tuhan akan cukupkan dan siapkan dan sediakan. Demikian pula dengan segenap jemaat GBT Yesus Hidup yang saat ini mereka pun juga sudah mendengarkan sabda-Mu. Kami percaya berkat jasmani dan rohani akan Tuhan kirimkan bagi jemaat-Mu. Bapa Surgawi, biarlah Tuhan juga yang akan menyehatkan, menguatkan jemaat GBT Yesus Hidup semuanya. Setiap keluarga-keluarga yang ada, Engkau hadir di keluarga mereka. Tuhan memberikan keharmonisan, damai sejahtera, kasih karunia melimpah dalam setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu ini Tuhan. Kami juga bawa setiap permohonan jemaat-Mu yang saat ini mereka sampaikan. Kiranya tangan Tuhan bekerja, kiranya Tuhan menjawab seruan doa mereka. Tuhan menolong mereka semuanya dalam setiap pekerjaan mereka, diberikan kemudahan dan kelancaran dan keberhasilan, yang bekerja di dalam kota, yang bekerja di luar kota. Tuhan Yesus Kristus yang menyertai, memberikan kemenangan. Bapa Surgawi, kami bawa kepadamu jemaat GBT Yesus Hidup ini khususnya untuk permohonan Sohendar dalam urusan jualannya Tuhan. Saudara kami ini ingin memiliki tempat yang lebih baik lagi untuk jualannya. Kami mohonkan pertolongan-Mu untuk Sohendar ini dapat terlaksana, sebab kami percaya kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan akan menolong Sohendar sehingga usaha dagangnya dapat maju ya Tuhan. Kami bawa kepadamu juga untuk saudara kami Heno yang sedang menyelesaikan sekolah S3-nya. Kiranya tangan Tuhan yang akan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyusun disertasinya ya Tuhan. Tolong Tuhan, tangan Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran. Kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan Heno. Juga untuk saudara kami Bapak Heri dan Ibu Helina dalam kebutuhan keperluan masa kehamilan Helina ya Tuhan. Kami bawa kepada Engkau supaya Ibu Helina ini tetap ada di dalam kesehatan, kekuatan yang baik. Baik untuk Helina, juga untuk janin bayi yang dikandungnya. Sehatkan dan kuatkan. Tuhan juga menolong untuk nanti pada waktunya melahirkan dapat mudah dan lancar. Bahkan untuk keperluan melahirkannya, Tuhan yang akan sediakan. Kami percaya segala sesuatu yang dari Tuhan akan Tuhan tuntas bereskan. Kami percaya keperluan Bapak Heri tercukupkan. Baik untuk masa sekarang, untuk kontrol masa kehamilannya. Kami percaya Tuhan yang akan cukupkan kebutuhannya. Kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk rencana Natal tanggal 19 di alam desa sana, kami bawa kepadamu supaya dapat dilancarkan, dimudahkan setiap urusan panitia dalam menggodok acara Natal nanti minggu depan ini. Kami hanya mengandalkan Tuhan bekerja. Kami berterima kasih kepadamu yang sudah menyiapkan tempat dan saat ini sudah selesai ya Tuhan diperbaiki. Itu semua adalah karya Tuhan yang begitu luar biasa bagi sidang jemaat GBT Yesus Hidup. Oleh sebab itu kami mau terus bersuka cita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus mengandalkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk Tuhan terus pakai hidup ini, untuk hidup kami ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk keluarga Bapak Gunarta di alam desa sana sebagai pemilik restoran alam desa. Biarlah Tuhan yang terus memberkati, menjaga dan melindungi Bapak Gunarta, istri, anak, mantu dan cucunya dan seluruh karyawan di alam desa. Supaya mereka pun juga dapat terus menikmati berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan keluarga besar Bapak Gunarta dan karyawan-karyawannya. Tuhan lindungi
tempat usaha di sana sedemikian rupa sehingga pelindungan Tuhan dan berkat Tuhan selalu hadir di alam desa sana. Dan saat ini pagi ini pun juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, supaya negara Indonesia ini selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, selalu ada di dalam penjagaan Tuhan, diberikan kemurahan Tuhan sehingga bangsa ini selalu ada di dalam kedamaian, ketentraman, perlindungan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di masa menjelang liburan Natal dan Tahun Baru ini, penjagaan dari Tuhan menjaga bangsa Indonesia ini. Oleh kuasa Tuhan, negara Indonesia ini menjadi negara yang aman dan tentram, dan menjadi negara yang hebat sebab Tuhan memberikan berkat bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan kami pada pagi hari ini juga akan berdoa. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, mari kita akan tadahkan tangan kita dan kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan damai sejahtera Roh Kudus, yang memimpin kita sekalian untuk masuk dalam kemuliaan jemaat anak sulung. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian Bapa, terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah
karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, dan rancangannya indah bagiku. Sekarang ku memuji